Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami dari kelompok Project Based Learning mata kuliah Pancasila yang diampuh oleh Bapak Randi Fadilah Gustaman, Magister Pendidikan. Kelompok kami terdiri dari 6 orang anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri. Saya Muhammad Haikal Gipari dengan nomor pokok mahasiswa 232153057. Yang kedua, Sopiah dengan nomor pokok mahasiswa 232153061. Yang ketiga, Asrianti dengan nomor pokok mahasiswa 232153062. Yang ketiga, Fatia Muftiatul Mukaromah Darul Falah dengan nomor pokok mahasiswa 232153070. Yang keempat, Rizpi Repina dengan nomor pokok mahasiswa 232153072. Dan yang terakhir yaitu Widian Audia dengan nomor pokok mahasiswa 232153075. Hari ini kelompok kami akan melakukan observasi Pancasila dalam akar sejarah mengenai keterkaitan nilai-nilai bangsa dalam perjalanan Kerajaan Galuh. Nah, kali ini kita ada di Museum Karangkamulyan, yang mana ini berada di situs Karangkamulyan. Nah, situs Karangkamulyan ini berada di Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cijungjing, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Nah, situs Karangkamulyan ini berada di pinggir jalan yang menghubungkan antara kota Ciamis dan juga kota Banjar. Memiliki sejarah yang cukup panjang dan kompleks. Ini dimulai pada awal abad ke-6 Masehi di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Ciamis, Jawa Barat, Indonesia. Pada saat itu, wilayah tersebut dikuasai oleh Kerajaan Tarumanegara yang berpusat di daerah sekitar Sungai Citarum. Pendirian Kerajaan Galuh secara tradisional dihubungkan dengan seorang raja bernama Sanjaya yang merupakan keturunan dari Raja-Raja Tarumanegara. Sanjaya dianggap sebagai pendiri Kerajaan Galuh dan merupakan tokoh penting dalam sejarah Jawa Barat. Galuh awalnya merupakan bagian dari wilayah Tarumanegara, tetapi kemudian memisahkan diri dan menjadi kerajaan independen. Rajanya sangat bijak, tidak pilih-pilih masyarakat. Hal ini mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kerajaan Galuh ini berdiri cukup lama dari masa prasejarah, Hindu, dan Islam. Juga dilihat dari arca-arca atau punden peninggalannya yang sudah bersusun, yang mana hal tersebut dibungkuk ketika masa Hindu, karena pada masa kerajaan Hindu, masyarakat sudah mulai mengenal seni. Total ada 9 lokasi peninggalan Kerajaan Galuh. Galuh berkembang sebagai kerajaan yang kuat di wilayah Jawa Barat. Mereka memiliki kekuasaan yang signifikan di daerah tersebut dan berperan dalam proses pembentukan kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya. Salah satu kerajaan yang paling terkenal adalah Kerajaan Sunda, yang pada akhirnya menjadi lebih dominan di wilayah Jawa Barat. Selama masa keemasannya, Galuh mengalami periode kemakmuran dan perkembangan budaya yang signifikan. Mereka mengembangkan sistem pemerintahan yang cukup kompleks, membangun infrastruktur, dan mendukung perkembangan seni dan budaya. Meskipun Kerajaan Galuh telah lama lenyap, warisan budaya dan sejarahnya telah hidup dalam bentuk legenda, tradisi, dan peninggalan arkeologis di wilayah Jawa Barat, Indonesia. Nah, sekarang kami sudah berada di situs Karangkamulyan, yang dimana terdapat 9 situs peninggalan Kerajaan Galuh, dari mulai kerajaan prasejarah, Hindu, dan Islam. Prinsip kehidupan masyarakat Kerajaan Galuh mencakup berbagai aspek termasuk sosial, budaya, dan politik. Berdasarkan narasumber yang kami temui, kita dapat mengidentifikasi beberapa prinsip yang mungkin relevan. Yang pertama ada kasta dan struktur. Masyarakat Kerajaan Galuh mungkin mengikuti sistem kasta, yang dimana sistem kasta ini menetapkan hierarki sosial yang ketat berdasarkan kelahiran dan pekerjaan. Selain itu, hal ini juga terjadi karena Kerajaan Galuh sempat berdiri di era Hindu, yang mana agama Hindu sangat kental dengan sistem
sistem kasta ini. Yang kedua ada kepemimpinan sentral. Kerajaan Galuh diduga memiliki sistem pemerintahan sentral yang dipimpin oleh seorang raja atau penguasa tertinggi. Kepemimpinan sentral ini didasarkan pada sistem monarki atau kekuasaan absolut. Raja yang paling terkenal dari kerajaan Galuh yaitu Prabu Galuh Ratu Pusaka Prabu Adimulya Sanghyang Cipta Permana Adikusuma sekitar abad 6 sebelum Masehi atau pada masa Nabi Nuh. Yang ketiga ada pertanian dan ekonomi. Pertanian adalah sektor ekonomi utama dalam masyarakat kerajaan Galuh. Dengan sistem pertanian yang maju dan terorganisir, masyarakat mungkin terlibat dalam perdagangan dan kerajinan seperti anyaman, ukiran, dan logam. Ini berkaitan dengan sila keempat Pancasila. Selanjutnya yang keempat yaitu agama dan ritual. Agama Hindu-Buddha mungkin memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Galuh. Upacara keagamaan dan ritual mungkin diadakan secara teratur untuk menghormati dewa-dewi, leluhur, dan roh-roh lainnya. Sebelum berdiri kerajaan Galuh, dulu masyarakat sekitar sudah punya kepercayaan yang bernama kegaluhan yang masih banyak dianut sampai sekarang oleh orang-orang Sunda Wiwitan. Sampai saat ini juga masih ada upacara yang sering dilakukan yaitu upacara adat Likis 1 minggu sebelum Ramadan di tempat Batu Pancalikan. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya yang kelima yaitu budaya dan seni. Seni dan budaya berkembang di tengah masyarakat kerajaan Galuh dalam pengembangan seni relief, ukiran, seni rupa, dan sastra. Seni mungkin digunakan untuk menghormati para dewa, menggambarkan sejarah, atau sebagai sarana hiburan. Peninggalan-peninggalan kebudayaan ini bisa kita lihat di Museum Situs Karangkamulyan. Di akhir masa kejayaan kerajaan Galuh dipimpin oleh Ciung Wanara. Ciung Wanara menikah dengan Kencana Wangi dan memiliki anak bernama Purbasari. Purbasari ini memiliki keturunan sampai keturunan ke-12 yaitu Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi memiliki keturunan yaitu Kian Santang dan Rara Santang. Pada masa inilah kerajaan Galuh mulai memasuki masa Islam. Kerajaan Galuh merupakan cikal bakal dari kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Barat, juga merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Berbeda dengan buku sejarah yang menyatakan bahwa Kutai merupakan kerajaan pertama dan tertua di Indonesia yang bercorak Hindu. Kerajaan Galuh sudah berdiri juga sebelum Kutai. Sekarang kita sedang berada di Gong Penempatan Dunia. Gong Penempatan Dunia ini diciptakan oleh Komite Perdamaian Dunia yang merupakan replika ke-27 yang ditempatkan di beberapa negara seperti Cina, India, dan negara lainnya, baik itu negara barat maupun negara timur. Gong tersebut merupakan simbol yang ditetapkan masyarakat internasional sebagai satu-satunya sarana persaudaraan dan pemersatu umat manusia di planet bumi. Observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwasannya kerajaan Galuh ini berdiri jauh sebelum masa kemerdekaan dan runtuh sebelum kemerdekaan, sehingga dari perspektif histori ataupun aspek yang memang tidak ada kaitannya dengan perumusan Pancasila, namun memang dilihat dari prinsip-prinsip kehidupan di kerajaan Galuh selama 3 masa memang berkaitan atau terdapat unsur-unsur yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, itulah perjalanan observasi kami di situs wisata Ciung Wanara, dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pengerjaan tugas PJBL kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.